Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang kami hormati Kaprodi PGMI, yakni Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI. Yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran, yakni Ibu Nurfitri Amalia MPD. Yang kami sayangi semua teman-teman seperjuangan serta kedua orang tua yang telah mendukung kami selama perkuliahan berlangsung. Perkenalkan, nama saya Wike Yudia Febriasi. Saya Siti Quratul Aini Hadi. Saya Hikmatul Hasanah. Dan saya Nurul Laili dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI kelas B. Kami di sini diberi amanah untuk menyelesaikan tugas presentasi dalam video yang berjudul Pemilihan Media Pembelajaran. Simak penjelasannya ya. Media pembelajaran merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar lebih efektif dan menarik. Pemilihan media yang tepat sangat penting karena dapat mempermudah siswa memahami materi dan mengurangi rasa bosan saat belajar. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang dasar pertimbangan pemilihan media. Yang pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses belajar mengajar sebaiknya mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Artinya, setiap media yang dipilih harus benar-benar relevan dengan apa yang ingin dicapai agar hasil belajar siswa lebih optimal. Jika media tidak sesuai, maka tujuan pembelajaran bisa sulit tercapai meskipun materi sudah diajarkan. Yang kedua, media harus cocok dengan materi yang diajarkan. Pemilihan media juga harus mempertimbangkan isi atau materi pembelajaran. Media yang tepat akan membuat pesan atau suatu informasi yang disampaikan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kebingungan. Dengan demikian, siswa dapat menerima suatu materi secara lebih efektif, karena media itu dapat membantu menjelaskan hal-hal yang mungkin sangat sulit dipahami hanya dengan penjelasan verbal. Yang ketiga, media harus sesuai dengan karakter dan kemampuan siswa. Setiap siswa memiliki karakter dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda, misalnya dari usia, pengalaman, atau tingkat pemahaman. Oleh karena itu, media pembelajaran perlu dipilih agar menyesuaikan kondisi peserta didik agar mereka mampu mengikuti proses belajar. Media yang terlalu sulit bisa membuat siswa sulit memahami atau kesulitan, sedangkan media yang terlalu sederhana bisa membuat siswa cepat bosan. Yang keempat, media harus sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Selain mempertimbangkan tujuan, materi, dan karakter siswa, media juga harus realistis digunakan sesuai dengan kondisi di sekolah. Misalnya, media harus menyesuaikan ketersediaan alat, sarana, serta waktu yang ada. Dengan demikian, media yang dipilih tidak hanya efektif secara teori, tetapi juga bisa benar-benar diterapkan dalam praktik pembelajaran siswa sehari-hari. Pembahasan yang selanjutnya ialah kriteria umum pemilihan media. Yang pertama, mudah diperoleh dan digunakan oleh guru dan siswa. Media pembelajaran sebaiknya tidak menyulitkan, baik dalam hal ketersediaan maupun penggunaannya. Guru harus bisa mengaksesnya dengan mudah, dan siswa juga harus dapat menggunakannya tanpa hambatan. Hal ini penting agar proses belajar berjalan tanpa membuang banyak waktu hanya untuk menyiapkan atau memahami cara media kerja. Yang kedua, biayanya terjangkau supaya tidak memberatkan sekolah. Pemilihan media harus mempertimbangkan biaya. Media yang terlalu mahal akan sulit dijangkau oleh sekolah, apalagi jumlah siswa banyak. Oleh karena itu, media yang digunakan sebaiknya efisien dan ekonomis, namun tetap berkualitas serta sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, media harus bisa digunakan dengan teknologi yang ada di sekolah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas
yang lebih tinggi. Yang keenam, media mempunyai kualitas yang bagus dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Selain murah dan mudah digunakan, media juga harus memiliki kualitas yang baik dari segi isi maupun tampilannya. Media harus bisa menyampaikan pesan pembelajaran dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan tujuan. Kualitas yang baik akan membantu tercapainya hasil belajar yang maksimal. Kriteria khusus pemilihan media, yakni yang pertama, media harus tepat sesuai jenis materi yang dipelajari, misalnya materi visual atau audio. Media pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik materi yang diajarkan. Jika materi bersifat visual, maka media yang digunakan sebaiknya berupa gambar, video, atau grafik. Sementara jika materi lebih bersifat audio, maka media berupa rekaman suara, musik, atau penjelasan verbal bisa lebih efektif. Dengan pemilihan media yang tepat, siswa dapat lebih mudah memahami isi pembelajaran sesuai dengan bentuk materinya. Materi yang selanjutnya, yakni ada media perlu bisa memberikan umpan balik agar siswa mengetahui tingkat pemahaman mereka. Media yang baik ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu siswa mengukur sejauh mana mereka memahami materi. Misalnya, media interaktif yang memberikan pertanyaan atau kuis otomatis akan membuat siswa mendapat umpan balik secara langsung. Hal ini penting agar siswa dapat menyadari bagian mana yang sudah mereka pahami dan bagian mana yang belum mereka pahami dan yang perlu dipelajari lebih lanjut. Yang ketiga, ada media harus memperhatikan kemampuan awal siswa agar tidak terlalu sulit atau mudah. Dalam memilih media ini, guru harus mempertimbangkan kemampuan awal siswa, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Jika media terlalu sulit, siswa bisa merasa frustasi dan kehilangan motivasi. Sebaiknya, jika media terlalu mudah, siswa bisa merasa bosan dan tidak tertantang. Oleh karena itu, media yang dipilih harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa, agar pembelajaran tetap menantang sekaligus menyenangkan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu prosedur pemilihan media. Pemilihan media dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang kedua, memahami materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga, melihat media yang tersedia dan dapat digunakan. Yang keempat, membandingkan media berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kelima, memilih media yang paling sesuai. Dan yang terakhir, merencanakan penggunaan media agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan adalah media pembelajaran tidak boleh dipilih sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan siswa. Pemilihan media yang tepat dapat membantu siswa lebih mudah memahami pelajaran, meningkatkan motivasi, serta menghasilkan pembelajaran yang optimal. Cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.